Bismillah. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas coping stres. Sederhananya, coping stres itu adalah cara kita untuk mengatasi stres. Tapi tidak akan kita bahas panjang lebar pada pertemuan ini, kalau belum membahas tentang 3 hal ini terlebih dahulu, yaitu tahapan stres, sumber atau penyebab stres, dan hubungan antara stres dengan tubuh kita. Stres tampaknya akan selalu menyertai hidup kita. Kamu bisa saja sudah kebingungan berhari-hari mengerjakan tugas yang tak selesai-selesai, belum lagi ada to-do list yang lain. Ada banyak daftar pekerjaan, daftar tugas, daftar aktivitas yang harus kamu selesaikan di hari itu. Jika tidak selesai, maka akan tertunda hingga besoknya. Sementara besok sudah dikejar dengan aktivitas yang lain. Stres. Masalah apapun, bisa jadi itu adalah masalah personal dengan keluarga. Mungkin juga ada yang merasa terbebani dengan kepercayaan yang orang tua berikan, sehingga begitu terpukul ketika mendapatkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan harapan. Stres menghantui. Stres ini pun akan kamu temukan juga pada orang-orang yang bekerja. Entah mungkin menghadapi klien yang tampaknya kurang sabar, memburu-buru karyawan tersebut, pusing menghadapi atasan yang juga serba menuntut, yang kadang lupa bahwa karyawan ini manusia biasa, atau honor yang didapat tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Jika masih lajang, mungkin tidak akan terlalu terasa. Tapi begitu menikah, barangkali masalah finansial itu jadi terasa beratnya, karena sudah ada tanggungan istri dan anak, mesti putar otak untuk mencari sumber penghasilan yang lain. Pusing, stres. Juga masih ada yang merasa stres dengan keadaan pandemi. Ada berita-berita yang tidak mengenakan yang kembali membuat kita khawatir. Kemudian tambah dengan bayangan bahwa kuliah online ini masih akan berlanjut hingga beberapa bulan ke depan, sampai terbayang jangan-jangan sampai tahun depan ya. Pusing, stres. Dalam keadaan stres, kita bisa jadi merasa sesak, dan kita juga bisa jadi merasa pusing dan lelah. Bisa jadi sampai kehilangan semangat juga, hingga pada tahap yang memuncak ketika itu tidak lagi bisa dikendalikan, kita memang betul-betul sudah membutuhkan pertolongan. Stress, what should we do about it? Sesuatu yang selalu memang menyertai kehidupan kita. Bahkan ketika kita merasa sudah bahagia, ada saja nanti masalah yang kembali muncul. So, kalau stres ini adalah bagian dari kehidupan kita, bukankah sudah selayaknya ada jalan keluar yang kita usahakan untuk keluar dari situasi yang membuat kita tidak lagi produktif, sedih dalam waktu lama, murung, kehilangan semangat. Kita tahu kita ingin keluar dari situasi itu. So, what should we do about it? Untuk bisa kita bahas bagaimana cara kita menangani stres hingga kita bisa keluar dari situasi yang menyedihkan, dari situasi yang membuat kita terhambat untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita perlu balik kembali terlebih dahulu pada definisi stres. Apa sebenarnya stres itu, agar kita betul-betul paham karakteristiknya. Tidak bisa kita mencari jalan keluar jika kita tidak benar-benar memahami apa yang sebenarnya harus kita atasi. Stres adalah respon individual terhadap tekanan atau stresor lingkungan, yaitu keadaan atau kejadian yang mengancam dan mengganggu keseimbangan individu untuk dapat mengatasi masalahnya. Kalau dilihat dari definisi, ya kelihatan stres ini sepertinya buruk bagi kita. Tapi yang menarik adalah stres ini terjadi hampir di seluruh periode kehidupan kita, baik itu mulai dari anak-anak hingga tutup usia. Jadi sebenarnya stres ini musibah atau berkah, kawan atau lawan.
Pada kenyataannya, stres tidak hanya akan kamu alami ketika kamu tertimpa masalah saja, tapi ada kalanya bahkan ketika kamu memiliki pengalaman yang positif atau bahkan membahagiakan, di situ bisa jadi muncul stres. Heran dengan pernyataan ini? Coba perhatikan contoh berikut. Bayangkan saja kamu mendapatkan juara kelas. Perasaanmu tentu saja senang, karena semua jerih payahmu itu terbayar melalui piala. Atau ya peringkat kelas. 1, 2, 3. Terserahlah, pilih mana saja yang kamu suka untuk membayangkan. Bisa saja kala itu kamu tidak hanya merasakan senang, tapi di waktu yang sama kamu pun sudah mulai khawatir. Entah di saat itu atau mungkin beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian. Kamu merasa bahwa mungkin nggak ya untuk mempertahankan prestasi ini. Kamu sudah mulai juga terbebani dengan perkataan guru yang menyebutkan namamu di dalam kelas. Coba kita minta Ani untuk maju ke kelas. Oh, jangan tanya bagaimana beban terasa begitu besar karena aku harus tampil bagus nih. Berhubung aku juara kelas. Jangan sampai jawabannya salah. Kalau tidak, orang lain akan mempertanyakan apa layak dapat juara kelas kalau jawabannya saja salah. Dan berbagai macam nanti pikiran-pikiran yang terlintas. Pengalamannya positif, yaitu mendapatkan juara kelas. Namun, lambat laun hal itu menjadi beban yang membuat kamu merasa harus menjadi teladan. Walaupun tidak ada yang secara langsung meminta demikian. Meminta kamu untuk menjadi seorang teladan. Kemudian, pengalaman yang positif ya. Sudah senang nih, wah akhirnya soulmate-ku tiba juga. Tapi kemudian setelah menikah, dan apakah semuanya berakhir bahagia? No, setelah menikah ada berbagai macam masalah yang kemudian akan kamu hadapi. Padahal ini dimulai dengan pengalaman positif. Kamu akan mulai bertanya-tanya, wah suamiku, istriku tidak sesuai dengan yang aku bayangkan. Pikir dia orangnya begini. Setelah hidup bersama, kemudian ada masalah lainnya. Bagaimana dengan kecukupan kebutuhan harian? Atau jika pun kamu punya keinginan untuk beli rumah, wah tidak cukup nih hanya mengandalkan pekerjaanmu saat ini. Kamu mulai berpikir lebih jauh. Apalagi yang bisa dikerjakan? Dan kalaulah rupanya di sini, katakanlah kamu memilih menjadi seorang entrepreneur, kamu akhirnya sekarang bisa membangun sebuah bisnis nyata, produknya ada, tokonya ada. Ketika launching pertama bahagia, selesai sudah urusan? No, tidak selesai sampai di situ. Kamu akan sibuk memikirkan bagaimana ini cara menambah jumlah konsumen, bagaimana caranya untuk tetap bisa menggaji karyawan dengan layak. Bagaimana nanti proses rekrutmennya? Apa yang harus dilakukan untuk mencari karyawan-karyawan yang berkualitas dari segi karakternya bagus? Uang saya ini tidak akan dikemana-manakan. Tanggung jawab dipenuhi dengan baik. Semua tugas-tugas dikerjakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Mencari orang yang seperti itu bagaimana caranya? Pada akhirnya kamu menyadari bahwa seluruh pengalaman positif ini tidak akan selalu happy ending. Jika ketiga orang ini tidak berhasil melalui masa-masa sulit ini dengan baik, lalu kemudian mengalami stres yang berkepanjangan, tubuh akan mengalami akibatnya. Banyak dari orang yang stres berkepanjangan jatuh sakit, tubuh makin melemah. Hans Selye, sebagai perintis riset mengenai stres ini, sudah memperingatkan kita tentang karakteristik dari stres yang memiliki efek terhadap tubuh kita. Artinya, ketika kita mengalami stres, tubuh akan mengkompensasi ketidakseimbangan itu sehingga membuatnya semakin lemah. Beban stres itu akan tertumpu kepada tubuh kita sehingga banyak reaksi fisik yang muncul. Selye begitu menekankan penelitiannya itu pada respon fisik sesuai dengan latar belakangnya juga sebagai endokrinologis yang mempelajari tentang hormon. Selye itu meneliti stres dengan melihat
bagaimana ketiga orang yang berbeda ketika mendapatkan stresor yang berbeda itu menampilkan gejala fisik yang sama. Menarik ya, gejala fisik sama, stimulusnya beda. Stimulus atau stresornya adalah orang pertama kehilangan orang yang disayangi karena meninggal, lalu orang yang kedua stresornya berhadapan dengan stresor kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan. Lalu yang ketiga itu ditangkap karena penggelapan. Meski stimulus yang dialami berbeda, ketiganya mengalami stres, gejala yang ditampilkan pada tubuh sama. Yang pertama, gejalanya adalah kehilangan nafsu makan, loss of appetite. Individu ini kehilangan nafsu makan bahkan pada makanan yang mereka biasanya nikmati. Lalu kemudian juga mereka mengalami muscular weakness, kelemahan pada otot. Sehingga mungkin genggamannya tidak terlalu kuat, genggamannya menjadi lemah, lalu kemudian sering sakit otot, leher semakin tegang, jadi akhirnya agak sulit digerakkan, lalu kemudian mudah kebas, dan yang terakhir ada loss of interest, kehilangan minat, sampai-sampai rasanya pengen rebahan aja terus, pengen tiduran aja. Kita biasanya melihat orang seperti ini malas, tapi yang khawatirnya adalah individu bersangkutan kehilangan minat terhadap hidup sehingga tidak mau melakukan apapun. Kelihatan semangatnya jatuh. Ketiga respon fisik ini terlihat pada ketiga orang yang berbeda yang mengalami masalah atau stresor atau stimulus yang berbeda. Ketika kita tidak mampu menangani stres, tubuh akan berupaya untuk mengganti ketidakmampuan itu. Bukankah masuk akal jika banyak orang yang stres itu mengalami masalah juga dalam fisiknya, sering sakit, mudah demam. Why, kenapa? Nutrisi tidak masuk, otot yang terus-menerus tegang itu lama-kelamaan akan lemah. Lalu kemudian juga dengan segala macam reaksi fisik ini, apakah kita sanggup melakukan banyak hal? Sepertinya selalu dalam keadaan lelah untuk mengerjakan. Inilah kenapa kita tahu keadaan ini tidak baik dan kita punya kecenderungan ingin keluar dari keadaan ini. Dari keadaan yang stressful, keadaan yang menekan. Ingat perkataan Selye bahwa bukan stres yang sebenarnya membunuh kita, yang mengantarkan kita pada kematian jika kondisi fisik yang seperti ini dibiarkan terus-menerus. Bukan stres akar masalahnya, tapi pada reaksi kita terhadap stresor. Karena stres akan kita alami sepanjang hayat. Kalau memang kehidupan kita diisi dengan stresor, apakah mungkin kita hanya melihat stres sebagai musibah? Atau kita mampu mengubahnya jadi berkah? Kuncinya adalah dalam pernyataan Selye ini. It is our reaction to it that kills us, not the stress itself. Reaksi kita lah yang menyebabkan kita sakit, bukan stresnya. Maka sekarang bayangkan pada contoh sebelumnya, bagaimana jika Ani memutuskan kali ini dia tidak lagi menganggap bahwa peringkat 1 itu sebagai beban walaupun ada guru yang memintanya untuk menjadi teladan. Misalnya saat itu Ani memutuskan bahwa teladan adalah berusaha sebaik mungkin untuk tetap menjunjung tinggi akhlak, penghormatan terhadap guru, tetap berlaku santun kepada kawan-kawan yang lain juga. Tidak ngomong kasar, karena teladan itu artinya bukan sempurna. Jadi kalau aku ada salah, aku akan minta nanti diingatkan oleh kawan-kawan, aku akan minta juga diingatkan oleh guru. Ini artinya peringkat 1 itu aku nggak boleh berpuas diri. Peringkat 1 itu justru tandanya bahwa aku harus berusaha lebih baik lagi dalam area yang lain. Kenapa tidak aku ikut organisasi ya? Karena aku sudah terlalu fokus pada akademik. Bagaimana ya kalau mengembangkan diri di bidang organisasi? Soalnya rugi juga ya kalau misalnya pengetahuan ini ya hanya jadi teori saja, tapi tidak bisa diaplikasikan. Bagus tuh kalau misalnya masuk organisasi. Kuharapkan aku bisa memberikan kontribusi terbaikku nanti setelah lulus SMA.
Bayangkan kalau pemikiran Ani sampai begitu, maka jika awalnya Ani pun merasa terganggu dengan permintaan guru untuk menjadi seorang teladan dan dia pun sudah terlanjur membuat standar kesempurnaan itu, lalu kemudian memutuskan untuk beralih ke pemikiran yang tadi, maka coba bayangkan apakah kemudian stresnya berlanjut? Tidak, karena reaksinya sudah berubah, maka kemudian stresor ini tidak lagi mempengaruhi keseimbangan diri Ani. Sehingga gejala-gejala fisik akan mulai teratasi. Atau malah tidak jadi muncul. Jika Ani cepat beralih ke pemikiran yang kedua, tidak berhenti pada standar kesempurnaan. Jadi kapan saatnya menjadi musibah? Stres ini menjadi musibah ketika Ani bereaksi dengan cara menciptakan standar kesempurnaan tentang peringkat 1, sehingga membuat pikirannya terkuras, sehingga membuatnya menjadi lebih cemas, kemudian membuatnya menjadi lebih giat sampai tidak memberikan tubuhnya waktu istirahat, begadang. Di saat reaksinya seperti itu, maka stres menjadi musibah. Kapan saatnya menjadi berkah? Ketika stresor yang sama berupa peringkat 1 itu dimaknai oleh Ani sebagai motivasi baginya untuk mengembangkan diri di area yang lain, di bidang yang lain. Jika Ani memaknai itu sebagai motivasi agar dia tidak mudah berpuas diri. Jika reaksinya seperti itu, maka stres saat itu menjadi berkah. Dia tetap akan menghargai dirinya sendiri dengan memberikan istirahat yang cukup. Lalu juga tetap menghargai diri sendiri ketika dia berbuat salah, tapi kemudian tetap berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, itu reaksi yang kita harapkan. Reaksi yang kita harapkan agar stres itu justru menjadi berkah. Apa yang terjadi kalau tidak ada stresor dalam kehidupan kita? Tidak pernah akan ada dorongan di dalam diri kita untuk berubah menjadi lebih baik. Tidak akan ada dorongan untuk menjadi orang yang sanggup memberikan yang terbaik bagi orang yang kita sayangi. Kualitas-kualitas yang seperti itu hanya akan muncul selalu di masa-masa sulit. Hampir selalu itu akan terasah di masa-masa sulit. Ketika kita sudah pernah dibohongi, kita akan berusaha untuk tidak membohongi orang, karena kita tahu betapa kecewanya kita jika diperlakukan seperti itu. Jika kita tidak pernah stres menghadapi materi-materi yang begitu banyak, kita tidak akan pernah terlatih untuk membuat skala prioritas, mana materi yang harus kita kuasai terlebih dahulu, mana yang bisa kita tunda. Kita tidak akan berlatih untuk belajar secara efisien. Kenapa? Semuanya dipicu dengan situasi sulit. Potensi-potensi yang kamu selama ini tidak pernah tahu ada dalam diri kamu, itu terlihat dalam situasi-situasi yang sulit. Yes, karena itulah stres itu kita butuhkan untuk berkembang.